Shalom, selamat pagi. Yuk kita renungkan satu ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, kita ucapkan, kita hafalkan berulang kali, yaitu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 ini bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau dikatakan sesuai dengan rencana Allah, artinya ada rencana Allah, ada rencana Tuhan buat kita. Kita pegang ayat ini, tapi kita perlu perhatikan syaratnya itu apa, ya. Kalau kita mengalami malapetaka atau katakanlah siapa saja kalau mengalami segala sesuatu yang tidak enak, kita tidak bisa selalu mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, tapi ada syaratnya. Ya, karena dikatakan di sini syaratnya itu ada dua di sini ya. Yang pertama bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah akibat dari syarat yang pertama itu ya, akibat mengasihi Dia. Jadi dampak selanjutnya adalah mau ikut rencana Tuhan ya. Jadi ada dua hal ini ya. Tapi bisa juga terjadi mungkin ada orang mengalami situasi yang dia nggak harapkan ya. Ada orang-orang yang mungkin karena bukan terjebak ya, karena kesalahan sendiri akhirnya mungkin masuk penjara ya. Kemudian di penjara dia bertemu dengan Tuhan, dia bertobat, dia lahir baru dan dia berubah. Nah, dia bisa berkata bahwa Tuhan pakai ketika dia ada di penjara itu untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi Tuhan bekerja juga dalam keadaan dia ketika di penjara itu mendatangkan kebaikan ya. Tapi tetap saja kita nggak bisa berkata bahwa semua yang masuk penjara itu adalah rencana Tuhan, kemudian supaya orang itu kenal Tuhan, ya nggak seperti itu ya, karena Tuhan itu merancangkan hal-hal yang baik. Tapi ada syaratnya, yaitu mengasihi Dia, dan yang kedua adalah mau ikut rencana Dia ya. Jadi dua hal ini yang perlu kita ingat. Kalaupun ada orang yang mungkin karena kesalahannya ada dalam situasi yang tidak enak ya, seperti yang di penjara itu, tapi ketika dia memutuskan untuk percaya Tuhan, mau mengasihi Tuhan dan mau ikut rencananya, maka dari saat itu Tuhan bisa bekerja dalam segala situasinya, mendatangkan kebaikan ya bagi dia. Nah, yang menarik adalah kalau kita hubungkan dengan apa yang Daud tulis di Mazmur 139 ya. Ini ayat yang mungkin juga sering kita dengar ketika dikhotbahkan di gereja tentang satu hal yang luar biasa ya. Sebenarnya dari ayat 1 Mazmur 139 ya sampai ayat 24 ya. Tapi saya mau bacakan ayat 14, 15, 16 dan 17 ya. Aku mau bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, perhatikan ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, Daud menyadari bahwa ketika dia belum lahir, dikatakan bahwa Tuhan sudah melihat ketika dia masih bakal anak, ya, masih embrio. Lalu dikatakan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi artinya ini adalah di surga itu ada satu kitab
rencana Tuhan, ya. Saya menyebutnya nih kitab blueprint, ya. Rencana Tuhan bagi kita, dan dia sudah melihat ke depan apa yang dia rancangkan itu bagi kita. Tetapi untuk itu bisa terwujud perlu kerjasama dari kita, perlu sikap hati kita ini yang memutuskan mau mengasihi Tuhan dan mau ikut rencananya, ya. Kalau kita pelajari kehidupan Daud, ya, itu bisa kita lihat dari 1 Samuel pasal 16. Ya, 1 Samuel pasal 16 itu ketika Daud diurapi menjadi raja di hadapan kakak-kakaknya, ya. Nanti baca dari ayat 1 ya, mulai ya sampai selesai. Tetapi saya mau fokus kepada ayat 12 dari 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, kalau kita perhatikan sebelum Daud itu ada Saul yang dipilih menjadi raja di Israel, ya. Kita bisa baca itu di 1 Samuel pasal 9 mulai ayat 1. Itu diceritakan bagaimana Saul itu kemudian dipilih jadi raja dan dia diurapi ya oleh Samuel. Nah, ketika Saul itu jadi raja, kalau kita pelajari ya, kira-kira dia itu saya langsung baca di pasal 10 ya, ayat 1 ini ya. Ini ketika Saul sudah sedang diurapi. Kalau di pasal 9 tuh awalnya bagaimana Saul itu sampai diurapi. Tapi 1 Samuel pasal 10 ayat 1 ini ketika Samuel mengurapi Saul ya, dikatakan di sini, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ya, dan seterusnya nanti baca lebih lanjut. Nah, kemudian ketika akhirnya memang Saul itu menjadi raja betul-betul ya, kemudian Saul memimpin peperangan, tapi ternyata dia tidak setia ya. Kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, kelihatannya Saul itu mengikut Tuhan itu kira-kira cuma 2 tahun pertama dia sungguh-sungguh ikut Tuhan ya. Kita lihat di 1 Samuel pasal 13 ayat 1. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Nah, itu disebutkan di situ. Nah, selanjutnya ketika dia pergi berperang, dia tidak setia. Dia kalau kita baca di sini ya, ayat 8 dari pasal 13 ini, Saul ini menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tapi ketika Samuel nggak datang, mulailah rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, perhatikan ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu.
Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, waktu Samuel sampaikan ini kepada Saul, Saul itu baru memerintah kira-kira selama 2 tahun. Sementara di bagian lain dikatakan total Samuel memerintah sebagai raja di Israel itu selama 40 tahun. Jadi dalam waktu 40 tahun itu cuma 2 tahun dia ikut sungguh-sungguh Tuhan. Tapi setelah itu ya Samuel bilang Tuhan sudah memilih satu orang raja yang berkenan kepadanya. Nah kalau kita hitung ketika Saul mati ya setelah 40 tahun memerintah, barulah Daud memerintah menjadi raja atas seluruh Israel ya. Walaupun awalnya dia memerintah atas Yehuda dulu, kemudian atas seluruh Israel ya. Nah, dikatakan Daud itu menjadi raja pada usia 30 tahun. Jadi, kalau Daud menjadi raja pada usia 30 tahun, sementara Saul memerintah selama 40 tahun, artinya ketika Daud lahir, Saul itu sudah memerintah selama 10 tahun. Karena 40 dikurang 30. Dalam 10 tahun itu cuma 2 tahun Saul sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi kalau kita kurangkan lagi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika Saul tidak setia menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban, dan kemudian dia persembahkan korban padahal itu bukan tugas dia. Lalu Samuel berkata, Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan kepadanya yang akan menjadi raja. Itu adalah saat Saul baru memerintah selama 2 tahun. Sementara Daud itu lahir ketika Saul sudah memerintah selama 10 tahun. Dengan kata lain, nubuat atau apa yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul bahwa Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan kepadanya yang akan menjadi raja, itu terjadi 8 tahun sebelum Daud lahir. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini ada blueprint bagi kita masing-masing di surga. Tuhan punya rencana buat kita masing-masing dan itu sudah ditulis jauh-jauh hari sebelumnya. Paulus bilang bahwa dia dipilih dari sejak kandungan. Daud bilang bahwa sebelum dia lahir masih bakal anak, masih embrio, Tuhan sudah pilih dia. Nah, kalau kita baca apa yang dicatat di 1 Samuel ini, kita bisa melihat bahwa 8 tahun sebelum Daud lahir, Tuhan sudah melihat bahwa nanti ada satu orang namanya Daud dan dia akan melayani Tuhan sebagai raja yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun pada faktanya Daud itu tidak sepenuhnya setia. Dan saya percaya itu bukan rencana Tuhan. Tapi itu bisa terjadi, kenapa? Karena ada peran kehendak bebas manusia. Ya, peran kehendak bebas kita masing-masing. Itu sebabnya kalau kita mengutip Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kita perlu ingat, ayat itu berlaku kalau kita memang memutuskan mengasihi Tuhan dan kemudian ditujukan mau ikut rencananya. Ya. Jadi 2 hal ini harus ada. Kalau enggak, walaupun Tuhan punya rencana yang indah, yang baik, maka itu tidak terwujud atau mungkin tertunda. Sebagai contoh begini, ya. Misalnya kita berdoa ya, dalam waktu masuk sekolah, kuliah, kita kan lulus misalnya 5 tahun. Ya, di beberapa sekolah 5 tahun itu satu hal yang khususnya dulu ya, zaman saya kuliah, itu satu hal yang luar biasa hebat ya. Sedikit, cuma berapa ya, di bawah 10% biasanya yang bisa lulus seperti itu.
Nah, tapi ketika sudah berdoa seperti itu, ada bagian yang harus dilakukan. Ya, mengasihi Tuhan, mau ikut rencananya, salah satunya adalah tentu belajar dengan baik. Ada bagian yang harus dikerjakan. Nah, ketika ada saat-saat kita tidak setia, karena kita keras kepala, ya, karena kita salah prioritas, bisa meleset, ya. Bukannya lulus mungkin 6 atau 7, ya bisa meleset, ya. Tetapi waktu kita kembali lagi kepada Tuhan, kita bisa lagi lulus, ya, dengan nilai bagus, walaupun tertunda, dan bisa menjadi baik lagi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh terus, ya, kita jaga dengan baik, maka Tuhan selalu ingin yang terbaik buat kita. Sama halnya juga dengan Daud. Ketika Tuhan sudah melihat jauh ke depan bahwa nanti ada satu orang yang berkenan kepada dia, dan orang ini akan melayani dia, ya. Walaupun 8 tahun sebelum kelahirannya Tuhan sudah melihat. Dan mungkin ketika Daud diurapi umurnya mungkin belasan tahun, katakanlah misalnya 15, ya. Atau 16 misalnya, atau 17 lah, ya. Jadi kalau ditambah 8 tahun, 25 tahun sebelumnya Tuhan sudah melihat, ya, bahwa Daud ini akan melayani dia dan dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun dalam prakteknya ada saat-saat ketika dia menyimpang, ya, dia jatuh dengan Batseba, dia merancang pembunuhan kepada suaminya Batseba, dan kemudian dia membuat kesalahan-kesalahan lain sehingga orang Israel akhirnya kena tulah, ya. Itu hal-hal yang sebenarnya bukan rencana Tuhan, tapi karena ada kehendak bebas, ya, sehingga Daud memilih satu hal yang salah. Ya, posisi dia raja, ketika dia panggil Batseba, nggak ada yang bisa menolak. Ya, itu sebabnya ketika kita punya posisi yang tinggi, ya, sebenarnya ada riskannya, karena orang cenderung mungkin akan sungkan menolak ketika kita menyampaikan satu perintah, ya. Jadi sekali lagi itu ada pengaruh kehendak bebas. Ya, hal yang sama juga dengan Abraham. Tuhan sudah berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan menjadi berkat. Tapi dalam prakteknya kalau kita lihat ada masa-masa Abraham itu tidak taat. Ya, ada masa-masa ketika dia mestinya keluar sendirian dari Ur Kasdim, dia pergi dengan bapaknya, ya, dengan Lot, ya, dengan istrinya memang harus, tapi dengan anggota keluarga yang lain harusnya mungkin nggak terjadi, ya. Tapi memang tidak mudah karena seringkali ketika ada panggilan dari Tuhan, kondisi itu belum tentu ideal, ya. Nah, Abraham juga pernah salah karena dia nggak sabar, dia ikuti saran istrinya sehingga dia kawin dengan Hagar, sehingga lahirlah Ismail. Dan ketika Ismail lahir ada 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Jadi di sini kita belajar bahwa rencana Tuhan itu indah, dia mau yang terbaik, tetapi perlu kerjasama dari kita, ya. Ada kehendak bebas yang sepenuhnya dalam kendali kita. Kalau kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan, ini juga hal yang baik, ya, karena di Mazmur 16 Daud juga bilang begitu. Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau teguhkan bagian yang diundikan kepadaku, ya. Jadi dia mau bilang, Tuhan pilihlah yang terbaik buat aku, ya. Tentunya ini setelah melalui proses yang panjang, ya, sehingga akhirnya dia belajar untuk mengatakan bahwa pilihan Tuhan itu yang tepat, yang cocok, yang menyenangkan hati dia, ya. Jadi kita belajar di sini ada blueprint masing-masing buat kita. Ada buku tentang rencana Tuhan buat kita masing-masing, tapi untuk itu bisa terwujud, kita perlu kerjasama, ya, dari kehendak bebas ini untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau rencanamu itu jadi dalam hidupku. Aku mengasihimu Tuhan, aku ingin supaya rencanamu yang kau rancakan itu boleh terjadi dalam hidupku. Karena itu yang terbaik, yang paling pas, yang paling cocok, dan itu juga menyenangkan Tuhan. Ya, kalau kita belajar berdoa seperti itu, maka kita akan hidup dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.